Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Gcam lovers, balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam. Di video kali ini saya akan share kembali config terbaru untuk Gcam Nikita 2.0. Dan di sini saya akan review config untuk astrofotografi dan juga Milky Way ya teman-teman. Dan di sini saya akan review config Huawei P20 Pro versi 2. Sebelumnya saya juga sudah review config Huawei P20 Pro versi 1. Nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Tapi di sini sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru lainnya dari channel seputar Gcam. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Pertama-tama di sini kita masuk dulu ke tutorial pemasangan config-nya. Seperti biasa kita masuk dulu ke setelan Gcam-nya. Jangan lupa teman-teman di download dulu file config-nya yang udah saya sediakan di deskripsi. Setelah kita masuk ke setelan Gcam-nya, kita pilih konfigurasi. Setelah kita pilih konfigurasi, kemudian kita pilih yang opsi simpan. Setelah itu kita klik aja yang tulisan simpan. Ini bertujuan untuk memunculkan folder Gcam dan juga config 7. Lebih tepatnya membuat folder Gcam dan config 7 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke file manager. Seperti biasa di sini saya sediakan dua format, yaitu format EUV dan juga format JPEG. Jadi nanti untuk teman-teman yang HP-nya itu kamera apinya level 3, kalian bisa pakai yang format EUV. Dan juga untuk kalian yang HP-nya itu kamera apinya level full, kalian bisa pakai yang JPEG. Cara ceknya melalui aplikasi kamera 2API Pro ya teman-teman, yang bisa kalian download di Play Store. Oke, kita cari aja file config yang udah kita download tadi. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Config Huawei P20 Pro versi 2 by seputar Gcam. Ini dia. Setelah itu kita salin ataupun kita pindahkan ke folder Gcam dan juga config 7. Ini dia folder Gcam, kemudian kita cari lagi folder config 7. Setelah itu langsung aja kita tempel seperti ini. Oke. Setelah kita tempel, kita masuk lagi ke Gcam-nya seperti ini. Setelah kita masuk ke Gcam-nya seperti biasa, kita ketuk dua kali di samping tombol shutter. Boleh di sebelah kanan, boleh juga di sebelah kiri. Oke, setelah kita ketuk dua kali seperti ini, langsung aja kita pilih config-nya seperti ini. Kemudian kita klik tulisan kembalikan. Setelah kita klik, maka sekarang secara otomatis config-nya sudah terrestore ya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita coba di sini kita masuk ke mode malam. Oke, setelah kita masuk ke mode malam, kita coba di sini untuk mode astronya. Untuk time-nya di sini kita pakai N8 detik, kemudian untuk AWB-nya di sini kita on-kan. Setelah itu untuk rasio gambarnya ini bebas ya, tergantung selera kalian semua, bisa pakai yang 4:3, bisa juga kalian pakai yang 16:9. Oke, di sini saya pakai yang 4:3. Langsung aja di sini kita tapkan fokusnya seperti ini. Ini saya pakai yang fokus auto, kita tap seperti ini untuk mencari fokusnya. Setelah itu langsung aja kita shoot. Jadi config ini sudah support banyak sekali perangkat ya teman-teman, mulai dari Redmi, Realme, Oppo, Vivo, ada juga dari beberapa perangkat Asus dan juga perangkat lainnya ya teman-teman, seperti Samsung yang berversi Snapdragon bisa juga memakai config ini. Oke, dan untuk hasilnya bisa kalian lihat seperti ini, cukup jernih dan cukup terang. Jadi untuk jeda waktunya ini kalian nggak usah nunggu waktunya sampai habis, 40 detik ataupun 30 detik, bisa langsung kalian stop aja. Oke, di sini saya sarankan untuk teman-teman semuanya gunakan tripod agar hasilnya itu lebih maksimal lagi. Oke, langsung aja kita stop. Kita tunggu aja proses HDR-nya sampai selesai. Misalkan untuk hasilnya itu nggak bisa kalian lihat dari Gcam-nya, kalian bisa lihat dari galeri. Oke, kita tunggu dulu. Dan untuk hasilnya seperti ini, config Huawei P20 Pro versi 2 by seputar Gcam. Bisa kalian lihat di sini untuk exposure-nya di sini nggak over, pas di sini. Dan di sini untuk Milky Way-nya dapat, bisa kalian lihat cukup bagus. Untuk detailnya pun masih kelihatan cukup detail. Oke, kita coba lagi di sini AWB-nya, coba kita off-kan. Oke, langsung aja kita cari fokusnya seperti ini.
Jika dirasa sudah fokus, langsung aja kalian shoot seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu aja prosesnya sampai 40 detik ataupun 30 detik, langsung kita stop. Jadi nggak mesti di malam hari juga kalian pakai config ini, di siang hari pun kalian masih bisa memakai config ini. Kita tunggu aja dulu prosesnya. Kita coba di sini 20 detik, langsung kita stop ya teman-teman. Oke, nice. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Atau langsung aja kita masuk ke galeri untuk kita cek untuk hasilnya yang tadi. Kita bandingkan AWB off dan AWB on. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini AWB-nya kita off kan. Jadi di sini untuk saturasi warnanya di sini lebih hidup lagi, bisa kalian lihat. Dan ini tadi AWB-nya kita on kan. Beda sekali dengan AWB yang kita off kan. Di sini untuk warna langit pun di sini agak lebih biru ya teman-teman dibandingkan dengan AWB yang kita off kan. Bedanya di sini dengan AWB yang kita on kan. Di sini untuk warna rumputnya lebih kehijauan dibandingkan dengan AWB yang kita on kan. Untuk warna rumput di sininya lebih natural ya teman-teman. Sorry, ini maksud saya ini kita reviewnya di persawahan. Jadi di bagian padinya ini agak lebih natural. Oke, sekarang kita coba tes menggunakan kamera, mode kamera ya teman-teman. Kita coba mode kameranya di sini. Untuk HDR-nya kita pakai aja HDR plus. Langsung aja kita tekan fokusnya seperti ini, kita shoot. Oh ya, di sini saya juga mau ngasih tahu untuk teman-teman semuanya, apabila kalian sulit mencari fokus, kalian bisa menggunakan fokus jarak jauh. Caranya kalian pilih yang opsi tanda panah ke bawah ini ya teman-teman. Kemudian kalian scroll ke bawah, kalian pilih yang opsi fokus ini. Kemudian kalian pilih yang ujung ini ya teman-teman, yang paling ujung, fokus terbatas namanya. Kemudian nanti bisa langsung kalian shoot. Misalkan kalian mengambil foto Milky Way ataupun sejenis lainnya, bisa kalian pakai yang fokus jarak jauh. Dan apabila kalian kurang puas dengan fokus jarak jauh, kalian bisa gunakan fokus auto. Tapi dengan menggunakan fokus auto, kalian harus cari sendiri seperti ini. Kalian tapkan aja, maka dia akan fokus seperti ini ya teman-teman. Oke, kita cek aja langsung untuk hasil yang barusan. Oke, dan ini hasil mode kameranya. Bisa kalian lihat di sini untuk detailnya kurang detail. Dan untuk Milky Way pun di sini masih dapat ya teman-teman, karena berhubung cuaca juga lagi bagus di sini. Oke, kita geser lagi di sini, kita coba lagi di posisi lain ya teman-teman. Kita coba lagi. Kita paskan dulu tripodnya. Oke, langsung aja di sini kita tapkan fokusnya seperti ini. Di sini untuk rinciannya seperti ini, AWB-nya kita on kan aja. Kemudian untuk rasio gambarnya masih sama, kita pakai rasio gambar 4:3. Oke, langsung aja kita tapkan fokusnya seperti ini. Dirasa sudah fokus, langsung aja kita shoot. Kita tunggu aja dulu untuk prosesnya. Seperti biasa 30 detik ataupun 40 detik, langsung aja kita stop. Untuk warna kulit ini udah saya coba juga di beberapa objek orang. Untuk warna kulit nggak kemerahan ya teman-teman. Jadi nggak over juga, nggak kehitaman juga. Bisa kalian coba sendiri nanti untuk mengambil beberapa objek orang. Oke, kita tunggu aja dulu untuk prosesnya. Baik, langsung aja kita stop. Oke, kita coba lagi di sini, AWB-nya kita off kan. Tapi di sini untuk mode malamnya nggak terlalu terang ya teman-teman. Bisa kalian coba sendiri nanti. Langsung aja kita shoot. Ini mohon maaf, saya reviewnya malam hari karena di tempat saya untuk siang harinya di sini cuaca lagi kurang bagus ya teman-teman. Jadi di sini sering hujan juga. Makanya saya jarang sekarang upload siang hari.
Udah berapa hari ini, udah 3 hari juga kita nggak upload. Oke, ini dia AWB kita off kan, langsung aja kita stop. Oke, kita cek melalui galeri ya teman-teman. Oke, ini dia hasil yang barusan. Ini AWB-nya kita off kan. Untuk saturasi warna di sini lebih hidup ya teman-teman. Dan yang ini AWB-nya kita on kan. Di sini kesannya lebih natural dan untuk warna langit pun di sini cukup bagus. Saya rasa cukup sekian dulu. Untuk beberapa objek lainnya teman-teman bisa cek di akhir video. Nantikan juga Gcam dan config terbaru lainnya di channel seputar Gcam.